Jadi pertanyaan ini sebenarnya dapat ditanyakan kepada semua yang sekarang sudah disebutkan tentang pembagiannya. Contohnya sholat. Emangnya Nabi membagi sholat itu ada rukun, ada syarat, ada wajib. Emangnya Nabi nyebutin seperti yang ditulis di buku. Syaratnya sholat seperti ini, rukunnya sholat. Nggak ada. Nabi alaihissalam memberikan penjelasan. Kemudian para ulama menyimpulkan dari penjelasan Nabi SAW agar umat mudah memahami. Jadi ketika kita berbincang tentang syarat-syarat, tadi syarat-syarat la ilaha illallah. Emangnya Nabi pernah menyebutkan syarat la ilaha illallah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu? Enggak. Tapi Nabi menyebutkan dalam sabda-sabdanya yang di situ disimpulkan, oh ini jadinya syarat gitu loh. Untuk memahamkan kita. Karena pemahaman orang-orang itu kan berbeda-beda sehingga untuk lebih mudahkan. Bicara pembagian tauhid. Tauhid itu ya la ilaha illallah itu gitu. Beriman kepada Allah, ya beriman kepada Allah. Tapi apa maksud dari beriman kepada Allah Azza wa Jalla? Seperti yang pernah kita bahas. Para ulama menjelaskan beriman dengan wujud Allah Azza wa Jalla. Allah itu ada. Kenapa? Karena ada orang yang tidak beriman Allah itu ada. Maka kita untuk menjelaskan Allah itu ada. Apa buktinya? Ini loh buktinya Allah itu ada. Yang kedua beriman, ini dengan 3 macam tauhid yang disebutkan. Beriman bahwa Allah sebagai pencipta. Kenapa? Hanya Allah yang menciptakan. Karena ada yang berpendapat pencipta itu 2. Ada pencipta kebaikan, ada pencipta keburukan. Kalau kita melihat sebagian agama itu. Mereka beranggapan ada Tuhan baik, ada Tuhan buruk. Ada kegelapan dan keburukan. Lah. Di sini kita hendak memahamkan. Bahwa Allah itu esa dalam ciptaannya. Semuanya ciptaannya Allah Azza wa Jalla. Yang buruk dan yang baik adalah ciptaan Allah Azza wa Jalla. Jadi sekedar untuk memahamkan. Apa buktinya? Kalau Allah itu menciptakan segala-galanya. Allah khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Ini yang berkaitan dengan rububiyah. Allah Rabbul Alamin. Kita membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini menunjukkan Allah itu Rabb alam semesta ini. Kemudian beriman bahwa Allah punya nama-nama yang indah. Karena Allah sebutkan walillahil asmaul husna. Allah sebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Berarti kita harus percaya bahwa Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi inilah tauhid. Kemudian kalau bicara tauhid uluhiyah, katanya ada tauhid uluhiyah. Karena memang ada orang-orang yang mengatakan Allah ada. Kemudian dia juga mengatakan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu pengasih penyayang. Tapi ternyata ketika dia beribadah, dia meminta kepada selain Allah Azza wa Jalla. Maka di sini disebut tauhidul uluhiyah. Orang-orang musyrikin kalau ditanya, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau ditanyakan kepada orang-orang musyrikin, siapa pencipta langit dan bumi? Jawaban mereka Allah. Fana yufakun, tapi kok berbuat syirik gitu loh. Maka sebenarnya pembagian tauhid itu sekedar untuk memudahkan memahami. Supaya kita faham, oh ternyata kita itu ketika mentauhidkan Allah, ya kita harus yakin Allah itu sebagai pencipta. Allah itu ada, Allah itu sebagai pencipta. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, sifat-sifat yang mulia. Terus ya kita nggak boleh beribadah kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu sebenarnya. Dan di surat Al-Fatihah itu lengkap sebenarnya. Kalau mau bicara dalil tauhid dibagi 3 umpamanya, ada mungkin yang membagi 2. Jadi pembagian ini sekedar untuk memudahkan kita memahami. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Di sini kita mengatakan hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Artinya setelah kita meyakini bahwasanya Allah itu sebagai pencipta, Allah itu yang Maha Pengasih Maha Penyayang, ya hanya kepada Allah kita beribadah. Tidak seperti sebagian orang
yang muslim, yang mengatakan la ilaha illallah tapi nyari rizki, meminta rizki kepada sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Na'udzubillah min dzalik. Baik, mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.